Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Kami dari hanya di komunitas YouTuber Hongkong. Kali ini komunitas YouTuber Hongkong mengundang tamu yang sangat istimewa dari BKM. BKM adalah Bina Karya Mandiri. Nah, untuk memperingati hari jadi komunitas YouTuber Hongkong yang ke-3 tahun pada tanggal 29 April, kita mendatangkan tamu yang istimewa dari BKM. Bisa diperkenalkan satu persatu. Kak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan, dan saya juga bekerja di sini sudah sekitar hampir 10 tahun. Dan untuk sekarang ini saya menjadi ketua dari Pokjar Bina Karya Mandiri, binaan Bank Mandiri yang disponsori oleh kelas Mandiri Sahabatku. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari Lampung Timur. Saya Lebih dekat mungkin Mbak bisa ya. Ikut kelompok belajar BKM Bina Karya Mandiri dari Bank Mandiri. Terus saya sudah di Hongkong berapa tahun? Di Hongkong saya sudah hampir 10 tahun, dan saya setiap minggu itu libur, saya gunakan waktu untuk belajar di BKM. Wah, hebat ya, udah 10 tahun. Untuk selanjutnya, Mbak kakak yang biru, bisa diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Merwati dari Kendal, Jawa Tengah. Kerja di Hongkong dari 2005. Mungkin sekitar 16 tahunan lah. Saya di BKM sebagai tutor makram dan bergabung di BKM selama kurang lebih 4 tahunan lah. BKM berdiri udah 5 tahun. Ya. Kameranya di sana. Nah, Kak Linda, bisa diceritakan terbentuknya BKM sudah berapa lama? Ya, kalau untuk BKM sendiri ini komunitas belajarnya sudah berdiri hampir 5 tahun ini ya. Dan untuk mungkin bulan depan, bulan 8 kita akan mengadakan ulang tahun yang ke-5 untuk Pokjar Bina Karya Mandiri BKM. Ke-5 ya, hebat Bina Karya Mandiri. Bisa diceritakan Bina Karya Mandiri ini keterampilannya dalam bidang apa? Ya, untuk Pokjar Bina Karya sendiri ini keterampilannya kita ada kelas make up, kelas rias pengantin, mulai dari make up Siger Sunda dan yang lain-lain juga ya. Kita juga ada kelas make up kasual, dan untuk kelas keterampilannya kita ada kelas kerajinan makram, terus kelas kerajinan manik-manik atau akrilik ya, yang bisa disebut seperti itu. Dan kita juga ada kelas kerajinan rajut. Terus untuk yang lainnya kita ada kelas mengaji. Terus ada kelas public speaking juga. Nah, untuk sementara kelas kita yang masih aktif seperti ini. Kalau yang kemarin-kemarin kita ada kelas potong rambut, terus ada kelas menjahit, tapi untuk sementara kita masih libur dulu. Nah, untuk kegiatannya sementara hanya ini dulu. Yeah. Bagaimana kegiatan selama ini? Apa masih berjalan dengan semestinya atau ada perubahan selama masa pandemi ini? Jawab gantian mungkin. Aktif biasanya yang aktif siapa? Ya, setiap minggu sekarang kita masih aktif, tapi tidak banyak seperti sebelum pandemi. Tapi sekarang tetap aktif setiap minggunya. Ada kelas rias, terus rajut, makrem juga. Pokoknya setiap minggu aktif. Setiap minggu masih ada ya? Iya, masih ada. Untuk kegiatan mengajinya masih aktif atau ada perubahan jadwal? Kalau untuk kelas mengaji sendiri ini kita masih aktif ya setiap minggu. Cuman kita nggak setiap minggu. Kita masih tergantung mengikuti dari tutornya sendiri. Ini kapan mereka bisa ngajar, baru kita akan mengadakan kelas mengaji seperti itu. Dari keseluruhan anggota Bina Karya Mandiri ada berapa? Mungkin ada anggota tetap atau anggota yang keluar masuk gitu kan? Harus belajarnya kan harus fokus ya? Iya. Bagaimana itu? Kalau untuk anggota yang maksudnya kalau anggota yang masih aktif di dalam Pokjar itu sebenarnya kita ada berkisar 60 orangan ya. Tapi kalau untuk sementara ini karena di masa pandemi ini, terus ada dari teman-teman juga yang sebagian sudah pulang ke Indonesia. Kalau yang
untuk masih aktif itu sendiri itu masih sekitar 40 lebih gitu. Tapi kalau untuk yang aktif ke setiap minggunya ke markas itu mungkin sekitar 20 orangan kayak gitu. Karena kan ada larangan libur juga dari majikan selama masa pandemi ini, jadi teman-teman pengaruh gitu loh. Jadi ada sebagian yang tidak bisa libur seperti itu. Sudah menjabat berapa lama di Bina Karya Mandiri? Kan ketuanya kan dulu Bu Naning kan ya? Iya. Sudah berapa lama Kak Lindanya? Kalau untuk saya sendiri, kalau jadi pengurus sih sebenarnya saya sudah jadi pengurus dari tahun 2019 ya. Itu waktu Bu Naning pertama kali menjadi ketua, itu saya ikut juga menjadi pengurus. Nah kalau untuk sekarang karena saya menjadi ketua ini baru sekitar hampir 1 tahun, menggantikan Bu Naning yang pulang tahun kemarin. Iya. Untuk kegiatannya ini kan apa memang dari semua anggotanya ini harus yang menjadi nasabahnya Mandiri atau non nasabah dari Bank Mandiri juga bisa dijawab? Nggak harus lah, nggak harus jadi nasabah Mandiri juga nggak apa-apa. Yang penting kita belajar bareng, cari ilmu bareng gitu kan. Terus ya kalau saya kan cuma sebagai tutor, saya ngajarin cara bikin makram, tas, tempat tisu. Terus ada sebagian anak murid saya ada yang sukses di kampung udah pulang. Ya alhamdulillah buat itu modal-modal kalau kita pulang nanti di kampung ada kreatif tangan lah, kerajinan tangan gitu loh. Kan lumayan buat nanti di kampung. Kalau menurut BKM sendiri kan gini ya, kita kan para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong kan banyak ini ya, kegiatannya kan bermacam-macam. Mungkin kadang ada ketimpangan berita tentang kenegatifan kita, itu bagaimana sih menyikapinya gitu. Untuk kalian secara masing-masing pribadi bagaimana pendapatnya dengan adanya BKM? Kalau untuk saya sendiri sih ya, yang namanya kita hidup banyak orang kayak gitu ya. Jadi terserah mereka. Kadang-kadang mereka kan bisa berpikiran positif, ada yang berpikiran positif, ada yang berpikiran negatif. Tergantung dari kita bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau saya sih terserah mereka. Yang penting saya punya pendirian saya sendiri. Apa yang saya inginkan ya seperti ini kayak gitu loh. Jadi buat mereka yang berpikiran negatif, karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di sini itu seperti apa, terus apa yang kita lakukan di sini itu mereka tidak tahu. Jadi ya biarlah mereka punya pikiran sendiri, pandangan sendiri terhadap kita. Yang penting kita melakukan apa yang sekiranya kita pikir baik untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, untuk selanjutnya bisa diberikan pendapatnya. Pendapat saya adanya BKM itu Bina Karya Mandiri, untuk saya pribadi saya sangat senang bisa masuk Pokjar Bina Karya Mandiri. Sebelumnya saya itu hanya libur saja, dan sekarang saya itu bisa belajar bikin kerajinan tangan seperti rajut gitu, bikin boneka atau bikin seperti ini untuk ini hijab ini untuk masker ya, buat masker atau tas gitu. Jadi saya luangkan waktu sisa itu kerja saya untuk membuat kerajinan tangan. Cepat ya. Untuk selanjutnya, menurut saya ya biarkan mereka yang di sana mau ngomong apa tentang kita, yang penting kita yang di sini thinking positif aja lah, kita belajar bareng, kita ngasih ilmu bareng, kita kumpul-kumpul sama orang-orang yang baik-baik lah, jangan yang amburadul gak karuan gitu kan. Nanti punya tujuan yang pasti. Enggak, yang pasti kita punya tujuan, gak akan selamanya kan kita di sini. Kita cari ilmu untuk nanti di rumah kayak belajar masak, belajar masak, kerajinan, makeup itulah. Gak selamanya kita jadi pembantu terus. Nah, untuk teman-teman ya jangan lupa ya yang belum punya kegiatan bisa bergabung bersama kami di komunitas YouTuber Hong Kong atau di Bina Karya Mandiri untuk belajar tentang make up ya, keterampilan mengaji dan juga public speaking. Kalau dari public speakingnya mungkin bisa dihadirkan Mbak Judi. Ya. Dengan tambahan dari BKM juga ada public speaking. Ayo kita perkenalkan ini ya. Lihat Andra, agak mepet. Kesini saja. Mbak Judi, social distancing ya, walaupun sedikit ya. Ya, public speakingnya masih berjalan dengan lancar atau ada kendala bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk public speaking di kelompok belajar binaan mandiri sahabatku memang baru ada di Pokjar BKM ya.
Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk cross pokjar. Cross pokjar itu artinya dari pokjar binaan mandiri sahabatku yang lainnya boleh bergabung, belajar bersama-sama. Dan untuk di tahun ini kita sudah masuk batch yang ketiga. Dan pembelajaran kita metodenya atau materinya itu mungkin kali ini akan berbeda dengan yang di batch pertama dan kedua. Karena saya memfokuskan untuk lebih banyak ke prakteknya ya. Kita akan outreach gitu. Jadi lebih kayak fun aja, fun tapi benar-benar lebih ke prakteknya. Karena materi dari public speaking kan selalu sama sih, itu aja gitu kan. Dan kalau hanya sekedar teori kayaknya teman-teman juga kayaknya kurang. Ya, nah ini adalah contoh-contoh alumni public speaking. Iya, dan memang kalau dilihat di awal sudah menurut saya nih, karena saya kan mengikuti perkembangannya, jadi sudah sangat luar biasa kemajuannya. Jadi tujuan kita untuk mematahkan asumsi bahwa public speaking itu hanya untuk urusan yang formal gitu ya, kayak MC, pembawa acara, bukan itu, tapi memunculkan keberanian, kepercayaan diri untuk bisa berbicara, menyampaikan pikiran, menyampaikan apapun gitu. Jadi silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar entah itu public speaking atau apapun ya, di kelompok belajar Bina Karya Mandiri gratis alias Minfai Msaijin. Nah, selain public speaking kita kan bisa ini ya, berbicara dalam bahasa asing gitu kan. Jadi teman-teman itu ayolah kita melakukan sesuatu yang baik untuk kegiatan kalian yang bisa membahagiakan. Jadi kan kita tidak ada pikiran untuk melamun, untuk stres, untuk melakukan hal-hal negatif gitu loh. Jadinya kita semua para pekerja migran Indonesia adalah para ibu-ibu yang hebat ya. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia juga memperjuangkan keluarga, memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan bangsa Indonesia juga. Jadi ya harus tetap semangat apapun keadaannya. Untuk teman-teman PKM bagaimana untuk ini ya, kan kita mau ada acara hari jadi yang ketiga, mungkin ada pesan dan kesannya terhadap komunitas YouTuber Hongkong yang nggak pernah mati gaya. Heboh ya, maaf. Silakan ya, kalau ucapan dari saya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas YouTuber Hongkong atas undangan dan kesempatannya kepada Pokjar kita untuk menghadiri acara pada hari ini ya. Untuk komunitas YouTuber semoga semakin sukses, semakin maju dan semakin terkenal, dan semoga bisa memberikan inspirasi, semangat dan sukses selalu untuk komunitas YouTuber. Dan semoga kreasinya dalam memberikan dukungan kepada semua teman-teman yang ada di Hongkong maupun di luar negeri yang lainnya ya, khusus untuk PMI. Semoga ilmunya yang bisa bermanfaat untuk kita semua yang kita PMI di manapun kita berada. Amin. Untuk Mbak Judi, ayo khusus buat hanya ada di komunitas YouTuber Hongkong, ucapan terindahnya. Untuk komunitas YouTuber Hongkong, jangan pernah mati gaya. Wah, selalu keren ya, selalu semangat. Mati gaya berarti bukan komunitas. Of course, iya. Pokoknya selalu tebarkan kebaikan. Semakin banyak kita masuk ke komunitas-komunitas pekerja migran untuk menguak apa sih masalah-masalah yang mereka alami agar mereka bisa speak up, bisa berbicara. Hanya ada di komunitas YouTuber yang berani tampil beda, berani tajam, aktual, keren. Berani aktual, ayo. Untuk komunitas YouTuber semoga semakin sukses dan semakin bermanfaat untuk kita para PMI. Semoga YouTube-nya bisa menjadikan contoh yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pengucapan khusus. Sukses selalu untuk YouTuber Hongkong. Semangat, jangan patah. Semangat terus. Udah banyak-banyak ngomong. Nah, ini untuk pesan para majikan Hongkong. Kita akan menggunakan dalam bahasa Kantonis. 如果你嘅姐姐咧又放假咧，如果想嗰啲有興趣咧，同我哋一齊學嘢咧，我哋係免費唔使錢嘅。
ngote he komunitas YouTuber Hongkong he wancai ke heli to PKM le koti he Bina Karya Mandiri le koti he thong lawan ko to ke so yi koti ngote mui ko le pai le tu yao koti yi xie ya chai ho ye le min fai ke chia min fai mu sai chin ga hai free gratis phong sam lah ngote mui ho wai ye ke ngote ho yan ga terima kasih untuk PKM untuk Bina Karya Mandirinya. Semoga ilmu yang diberikan dan bekal untuk teman-teman yang akan pulang ke Indonesia bisa memberikan manfaat dan memberikan suatu kegiatan positif dan bisa menjalin silaturahim ya. Karena kita kan tidak hanya berteman di sini aja, kita mungkin nanti pensiun, anak temurun kita tuh bisa bergandengan tangan, memberikan saling memberikan dukungan dan doa. Iya. Jadinya komunitas YouTuber Hongkong dan PKM jangan lupa ya, terus semangat dan jangan pantang menyerah, jaga kesehatannya. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ting-ting. PKM kan harus membuat channel ya. Ayo wujudkan. Nah, ini sebagai saksi ya. Bina Karya Mandiri akan mendirikan YouTube channel seperti komunitas YouTuber Hongkong. Ayo dong. Iya kan? Kayak. Terima kasih.